Sultan Hasanuddin naik tahta pada tahun 1653 dan menggagas kebijakan kerajaan Goa berupa kebebasan berdagang di laut lepas. Kebijakan tersebut mendapat tentangan dari VOC yang ingin memonopoli aktivitas perdagangan di Indonesia. Baginda, tolong tarik kata-kata Anda mengenai kebebasan perdagangan di laut. Mengapa? Bukankah hal itu lebih baik? Kita bisa mendapat untung lebih baik. Anda juga tidak memberikan izin kepada kami. Kami dapat membawa untung bagi Baginda. Apakah kamu hanya datang ke sini untuk mempertanyakan hal tersebut? Begitu maksud saya, tetapi Baginda. Cukup, saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun keluar dari mulut kau. Pergi! VOC pun mengadakan rapat di Batavia pada tanggal 5 Oktober 1666. Beraninya Sultan Hasanuddin menolak permintaan kita. Kita harus secepatnya mengalahkan dia agar kita mendapatkan kekayaan. Kekuatan militer kita sangatlah baik dan senjata milik kita sangat canggih. Mari kita datangi dia dengan kekuatan kita. Kita juga harus merebut Makassar agar kita semakin kuat. Rapat tersebut pun menghasilkan keputusan untuk menaklukkan kerajaan Gorontalo dan merebut Makassar secepatnya. Pada 24 Oktober 1666, Angkatan Laut VOC berangkat ke Makassar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman. VOC tiba di depan benteng Somba Opu pada 15 Desember 1666 dengan kekuatan 21 kapal perang serta 600 pasukan. Laksamana Cornelis Spelman pun mengutus orangnya untuk menghadap Sultan Hasanuddin. Kalian berdua, pergi ke hadapan Sultan Hasanuddin dan perintahkan kepada dia untuk mengakui kekalahannya. Baik. Hasanuddin, lebih baik kau menyerah sekarang dan ganti rugi kepada VOC. Akan segan melawanmu balik. Kalian berdua, pergi dari tempat ini. Niat kalian busuk seperti sampah. Sah kau! Kedua orang Laksamana Cornelis Spelman pun menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Dia pun mulai menyuruh pasukan-pasukannya untuk siap berperang. Serang! Sultan Hasanuddin melawan pasukan-pasukan VOC tersebut dengan gagah berani dan pasukan VOC tersebut hanya bisa mundur sekali lagi. Perlawanan mereka pun berakhir pada 21 Desember 1666. Kita harus membuat aliansi dengan kerajaan Bone. Meskipun Sultan Hasanuddin telah mengalahkan mereka, tapi ketika kekuatan kita disatukan, maka kita dapat mengalahkan Sultan Hasanuddin. Apakah mereka akan mau beraliansi dengan kita? Tentu saja, kerajaan Bone pasti ingin beraliansi dengan kita, karena dia memiliki dendam yang sangat besar kepada Sultan Hasanuddin. Baiklah, mari kita mencoba membuatnya menjadi aliansi. Setelah menanya-nanyakan kepada rakyat Bone yang tinggal di Gorontalo mengenai keberadaan Arung Palaka, mereka pun akhirnya tahu bahwa Arung Palaka telah melarikan diri ke Batavia bersama beberapa pengikutnya. Mari kita kembali ke Batavia. Beberapa orang dari kita akan menetap di sini untuk mengetahui keadaan. Dan setelah itu, Laksamana Cornelis Spelman bersama beberapa dari orangnya kembali ke Batavia untuk menemui Arung Palaka. Dari orang-orang yang kita temui tadi, Arung Palaka mengenakan kain merah di rambutnya. Ia juga selalu membawa tombak sebagai senjatanya. Apakah itu dia? Tidak! Orang itu tidak mengenakan kain merah di kepalanya. Itu dia! Apakah kamu Pangeran Bone Arung Palaka? Lihat dari pakaian yang kalian pakai, tidak salah lagi kalian ini orang-orang VOC. Pangeran, kami datang kepadamu untuk membuat sebuah aliansi. Aliansi seperti apa? Aliansi untuk menggabungkan kedua kekuatan militer kita untuk menjatuhkan Sultan Hasanuddin. Anda tidak menyukai orang itu, bukan? Kami berjanji untuk membuat kerajaan Anda mendapat untung dan membuat Anda menjadi raja. Jika begitu, aku juga akan membuktikan kepada kalian bahwa aku dapat menguntungkan kalian. Tolong bantuan. Dan dengan itu, akhirnya Arung Palaka menyetujui permintaan VOC untuk beraliansi dengan dirinya. Apa? Arung Palaka beraliansi dengan VOC? Apa-apaan itu?
Benar Baginda, mereka ingin menjatuhkan Anda dari tahta. Betapa busuk hati mereka merencanakan hal yang tidak patut. Jika mereka ingin melawanku, maka aku akan menerimanya jika itu yang mereka mau. Para pasukan kerajaan Goa, kerajaan Bone, dan VOC pun berlatih dengan keras agar dapat meraih kemenangan. Tetapi tentu saja mereka terkalahkan oleh pasukan Sultan Hasanuddin yang lebih unggul kekuatannya yang memaksa mereka untuk mundur sekali lagi. Kita butuh lebih banyak pasukan. Benar, kita harus mendapatkan beberapa pasukan dari Batavia. Benar yang mereka katakan, Tuan. Kita harus mengubah taktik perlawanan kita. Kau, pergi kembali ke Batavia dan bawa banyak pasukan. Arung Palaka, mari kita membuat strategi baru. Arung Palaka dan VOC pun mencoba segala hal yang memungkinkan untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin dan untuk menggapai tujuan mereka masing-masing bersama. VOC dan Arung Palaka akhirnya mendapat pasukan bantuan dari Batavia. Apakah kalian ini tidak mau menyelesaikan peperangan ini dengan damai? Kami tidak sudi berdamai dengan kau. Baiklah, pasukan, serang! Sultan Hasanuddin melawan pasukan Arung Palaka dan VOC dengan mudah pada awalnya. Tetapi ia merasa bahwa pasukan mereka 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Ia pun dikepung, senjatanya tidak ada di tangannya, dan pasukannya semua sudah tergeletak di tanah. Kau telah kalah Sultan Hasanuddin. Akuilah kekalahanmu. Baiklah, aku mengalah. Karena kau telah kalah, maka tanda tanganlah perjanjian ini. Apa? Apakah kau ingin aku menyiapkan ini? Apa kau sudah gila? Sadar dirilah Sultan Hasanuddin. Kau telah kalah. Aku bisa saja membunuhmu sekarang ini. Perlakuanmu terhadap keluargaku dan rakyatku sangatlah jahat. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kau telah kalah saat itu. Kau tak perlu membawa masa lalu. Tanda tangilah perjanjian ini. Nanti saja lanjutkan perkataan kalian. Setelah menandatangani perjanjian tersebut yang merupakan perjanjian Bongaya, VOC pun mulai menguasai kawasan Indonesia Timur. Akhirnya aku bisa menguasai Indonesia Timur. Tapi, tidak lama setelah itu, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian tersebut dan mencoba untuk melawan VOC sekali lagi. Menyedihkan sekali kau Sultan Hasanuddin. Masa jayamu telah runtuh. Sadarlah akan hal itu. Tapi tentu saja, pasukan VOC dan Arung Palaka lebih kuat sekarang, membuat Sultan Hasanuddin kalah begitu saja. Sultan Hasanuddin meninggal pun pada Juni 12, 1670, pada umur 39 tahun karena penyakit plasenta. Ia tetap menunjukkan semangat yang begitu gigih dengan gagah berani membela negaranya dari serangan Belanda sampai titik terakhir. Ia diberi julukan Ayam Jantan dari Timur karena hal tersebut. VOC pun tetap memonopoli apa yang telah ditinggalkan oleh Sultan Hasanuddin, dan Arung Palaka dinobatkan menjadi raja secara resmi 2 tahun kemudian dan membawa kejayaan kepada kerajaan Bone. Mengapa? Bukankah hal itu lebih... Apakah kamu hanya menanyakan? Apakah kamu hanya datang untuk menanyakan hal tersebut? Bukan cukup! Saya tidak mendengar sebagai keterangan keluar. Kami lalu untuk maju. Apakah kamu hanya menanyakan hal itu? Oke, sekali lagi. Baginda, tadi perkataan Anda mengenai kebebasan perdagangan di laut. Mengapa? Bukankah... Mengapa? Bukankah... Awas kau. Mengapa? Bukankah... Mengapa? Bukankah... Mengapa? Bukankah kita dapat... Hal itu lebih baik. Mengapa? Bukankah hal itu lebih baik? Kita bisa mendapat kebebasan. Tidak begitu cukup! Saya tidak mendengarkan.
tidak. Kamu Pangeran Bone. Apakah kamu suka seperti itu? Kita harus mengubah taktik perlawanan kita. Kau. Kita harus memukul. Sadar dirilah, Sultan Hasanuddin. Kau telah kalah. Aku bisa saja membunuhmu sekarang. Dan aja.